Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya, jumpa lagi kita di Ekonomika Channel. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang mekanisme pasar. Dalam hal ini yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah tentang penawaran, atau dalam bahasa ekonominya disebut juga dengan istilah supply. Ini merupakan materi di kelas 10 SMA. Namun juga perlu disampaikan bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, kita langsung ke tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian penawaran, kemudian faktor yang mempengaruhi penawaran, selanjutnya hukum penawaran, dan yang terakhir adalah bentuk kurva penawaran. Oke, yang pertama adalah tentang pengertian penawaran. Penawaran atau supply ini adalah banyaknya jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Jadi, kalau kita berbicara penawaran, maka posisi kita itu adalah sebagai seorang produsen atau sebagai seorang penjual yang tugas kita adalah menjual atau menghasilkan produk untuk dijual. Jadi intinya pada pembicaraan materi tentang penawaran, posisi kita adalah sebagai seorang produsen. Nah, jadi sesuai dengan yang telah kita jelaskan di depan, bahwa penawaran itu adalah sejumlah barang yang ingin dijual oleh produsen kepada konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Jadi intinya di dalam penawaran juga ada unsur P atau harga barang, dan juga ada unsur Q atau jumlah barang yang dijual atau ditawarkan. Jadi itu berlah pengertian tentang penawaran. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran. Sebagaimana juga permintaan, penawaran juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Harga barang menyebabkan terjadinya perubahan penawaran terhadap suatu harga barang. Maksudnya bagaimana ketika harga barang itu naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berubah, ya. Dalam hal ini kalau misalnya ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan ikut naik. Dan sebaliknya, ketika harga barang tersebut mengalami penurunan, maka jumlah barang yang ditawarkan atau yang dijual oleh produsen juga akan berkurang. Dengan syarat, ada satu istilah yang juga kita sudah sebut di dalam permintaan, namanya juga adalah ceteris paribus. Jadi harga barang ini akan berpengaruh terhadap jumlah barang apabila ada unsur faktor ceteris paribusnya. Oke, kemudian yang kedua adalah biaya produksi. Biaya produksi mempengaruhi terhadap jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen, ya. Maksudnya bagaimana? Kalau biaya membuat suatu produk itu semakin mahal, biasanya produsen akan mengurangi produk yang dibuat. Mengapa demikian? Nah, kalau biaya menghasilkan suatu produk itu mahal, maka harga jual yang ditetapkan oleh produsen juga akan semakin tinggi. Ketika harga yang ditetapkan oleh produsen semakin tinggi, maka konsumen akan berpikir dua kali ya untuk membeli barang yang dijual tersebut. Artinya ketika barangnya tersebut mahal, maka konsumen akan mengurangi barang yang dibelinya. Otomatis penjualan dari si produsen akan berkurang. Jadi oleh karena itu, maka ketika biaya produksi itu bertambah, maka penjual atau produsen akan mengurangi jumlah barang yang dihasilkan atau yang ditawarkan. Sebaliknya, ketika biaya menghasilkan suatu produk itu murah atau mungkin biayanya rendah, maka produsen akan semangat atau mungkin termotivasi untuk memproduksi barang yang banyak, begitu. Maka dengan demikian, ketika biaya produksi naik, maka jumlah yang dihasilkan semakin sedikit. Sebaliknya, ketika biayanya semakin murah, maka jumlah yang dihasilkan atau ditawarkan semakin
banyak. Lanjut teknologi. Teknologi ya. Teknologi atau kemajuan teknologi juga mempengaruhi terhadap jumlah barang yang ditawarkan. Artinya apa? Teknologi ketika dalam hal ini adalah kemajuan ya. Kemajuan teknologi itu akan menyebabkan naiknya jumlah barang yang dihasilkan oleh produsen. Dalam hal ini jumlah barang yang ditawarkan juga akan bertambah. Misalnya dalam membuat kue. Mungkin teman-teman bayangkan kalau dulu sebelum ada mixer, orang buat kue mungkin masih dengan manual begitu ya. Artinya kue yang dihasilkan itu tidak banyak. Dengan adanya mixer atau mungkin alat-alat lainnya yang mempermudah dan mempercepat menghasilkan kue, maka kue yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Jadi kemajuan teknologi akan mempengaruhi jumlah barang yang dihasilkan atau yang ditawarkan oleh produsen ataupun penjual. Selanjutnya adalah prediksi harga ya. Jadi harapan harga di masa depan atau prediksi harga akan mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Misalnya seorang penjual Pertamini ya, atau mungkin Pertashop, ketika misalnya diperkirakan besok harga BBM itu naik ya, maka si pemilik Pertashop atau mungkin yang pemilik Pertamina akan mengurangi jumlah barang yang ditawarkan hari ini ya. Jadi BBM yang dijualnya hari ini itu dikurangi dengan harapan besok harganya sudah mahal dan dijual besok, sehingga keuntungan lebih banyak. Sebaliknya ketika ada prediksi misalnya besok harga minyak itu turun, maka produsen akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya barang itu terjual hari ini. Jadi penawarannya makin banyak. Kenapa dengan demikian? Karena besok harganya sudah murah. Jadi diusahakan bagaimanapun caranya terjual semuanya hari ini. Nah, itu prediksi harga atau harapan harga di masa depan. Selanjutnya adalah jumlah produsen. Jumlah produsen juga mempengaruhi ke penawaran atau supply yang ada di pasar. Maksudnya bagaimana? Misalnya ketika produsen kue semakin banyak, maka otomatis kue yang beredar itu di pasar juga semakin banyak. Sebaliknya ketika jumlah orang atau produsen yang menghasilkan barang tersebut atau kue tersebut hanya beberapa orang, otomatis kue yang beredar di pasar pun juga sedikit gitu. Tidak sebanyak ketika produsennya dalam jumlah yang banyak. Maka jumlah produsen juga mempengaruhi ke barang yang dijual atau yang dihasilkan. Nah, kemudian yang terakhir adalah bencana alam. Bencana alam menyebabkan terjadinya pengurangan jumlah barang yang ditawarkan. Kenapa dengan demikian? Karena stok yang ada di pasar itu semakin berkurang. Otomatis yang dijual pun juga akan semakin sedikit. Nah, jadi inilah beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran. Jika teman-teman punya asumsi lain, boleh diketik di kolom komentar, atau tambahan lainnya boleh diketik di kolom komentar. Next, kita bahas tentang jenis penawaran. Jenis penawaran sama juga dengan permintaan. Ada namanya penawaran individu, ada penawaran pasar. Kalau penawaran individu itu berarti penawaran yang dilakukan oleh satu orang produsen. Nah, penawaran yang dilakukan oleh satu orang produsen ditambah produsen lain, ditambah produsen lain, ditambah produsen lain, ini akan menyebabkan ini akan menjadi namanya penawaran pasar. Jadi penawaran pasar itu adalah penawaran yang dilakukan oleh seluruh produsen yang ada di pasar. Oke, begitu ya teman-teman. Kita lanjutkan tentang hukum penawaran atau hukum supply. Nah, hukum penawaran menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat positif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang ditawarkan, dengan syarat pengaruh selain harga itu sendiri dianggap tetap. Nah, bagaimana hukum penawaran? Semakin naik tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan. Dan sebaliknya, semakin turun tingkat harga, maka semakin sedikit
atau berkurang jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan dengan syarat ceteris paribus. Jadi intinya di dalam hukum penawaran ketika harga barang itu mahal, maka produsen akan semakin banyak semakin banyak untuk mengedarkan atau menawarkan atau menjual barang. Sebaliknya ketika harga barang itu semakin sedikit atau semakin murah, maka produsen nggak mau jual barang sebanyak mungkin ya. Otomatis barang itu akan dikurangi dengan syarat ada unsur ceteris paribus. Apa itu ceteris paribus? Faktor selain dari harga dianggap tetap. Jadi yang hanya boleh berubah itu adalah harga barang itu sendiri. Maka slope-nya kalau kita gambarkan dalam bentuk kurva, slope-nya bersifat positif ya. Bagaimana bentuk yang bersifat positif? Kita lihat. Ini adalah bentuk kurvanya. Ketika harga sebesar P1, jumlah barang yang ditawarkan sebesar Q1. Harga naik menjadi P2, jumlah barang yang ditawarkan juga naik menjadi Q2. Seterusnya, ketika harga barang naik menjadi P3, maka jumlah barang yang ditawarkan naik juga menjadi Q3. Jadi, semakin besar harga, makin naik pula jumlah barang yang ditawarkan. Maka kurvanya itu berasal dari kiri bawah ya, dari kiri bawah ke kanan atas. Ya, dari kiri bawah ke kanan atas atau diistilahkan dengan upward sloping. Oke, demikian dulu materi kita pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pada pembahasan yang lain di pertemuan berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.